Shalom, salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam siri Devotion from Nation pada pagi hari ini yang saya bawakan dari Sabah, Malaysia. Saya begitu senang sekali bersama dengan Anda sekalian, rakan-rakan dan semua yang sedang mengikuti perenungan ini, dan terima kasih untuk kesetiaan kita bersama dalam acara ini. Pada hari ini saya ingin membawa kita belajar dari satu tema renungan pada pagi hari ini, keluar dari masalah. Mari kita lihat bersama dalam Matius 8 ayat 23 sehingga ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, mengherdik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami mau belajar dari bahagian firman-Mu yang akan mendorong kami, menguatkan kami, membawa kami untuk melihat betapa Engkau lebih besar daripada semua masalah, semua kesukaran, semua pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi pendengaran kami semua. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar rima yang dari Tuhan, kebenaran yang dari Engkau akan nyata di dalam perenungan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup di dalam Tuhan bukan bermakna kita bebas dari masalah. Saat berjalan dengan Tuhan sekalipun kadangkala angin ribut, masalah secara tiba-tiba akan datang menyerang kita. Hal yang sama dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka berada di dalam perahu. Ayat 24 berkata, sekonyong-konyong, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Karena angin ribut mereka menjadi panik dan ketakutan. Padahal Tuhan Yesus berada di dalam perahu bersama dengan mereka. Dan keadaan itu membuat mereka berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Bukankah pengalaman seperti ini sering kita alami juga? Ketika mengalami masalah yang berat, kita lebih cenderung untuk panik dan menjadi takut. Padahal Yesus bersama kita dan ada di dekat kita. Dia tidak membiarkan, Dia tidak meninggalkan kita. Alkitab berkata, Dia Immanuel, Allah beserta kita. Tapi sebaliknya, justru kita yang seringkali melupakan dan tidak mempercayainya. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Kita terpukau dengan apa yang kelihatan di sekitar kita. Maksudnya, kita tidak berjalan dengan iman. Akibat dari semua itu, kita mulai merasa
tertekan, stres, muncul kemurungan, muncul perasaan putus asa. Jangankan bersukacita, membuka mulut untuk memuji Tuhan saja pun enggan kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita sudah kalah dan iblis akan membusung dada bila melihat orang Kristen seperti itu. Padahal firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam iman adalah hidup bukan karena melihat, tetapi apa yang tidak kelihatan. Memandang segala sesuatu dengan mata iman. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, yang dinyatakannya dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Meski menghadapi tantangan hidup yang sangat berat, dia tidak pernah menjadi lemah, apalagi sampai berputus asa. Yang dia berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini adalah kata Paulus. Kita harus percaya meski tidak melihat, meski kita tidak nampak. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasa ketakutan, merasa khawatir, berarti kita belum sepenuhnya percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena kita masih menggunakan akal dan kekuatan sendiri. Itu sebabnya masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan, tidak pernah ada hujungnya. Kita harus dapat melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu fikiran dan perasaan kita. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa sukar atau masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan masalah, dengan tujuan untuk melatih otot iman kita. Biasanya bila kita sudah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang luka parah, barulah kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Ini kebiasaan yang berlaku kepada kita. Tapi apabila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang secara mata kasar ataupun kasat mata, Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi sebesar apapun badai yang sedang menyerang, ombak yang sedang menyelubungi kita, kita tetap melewatinya karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat meraih kemenangan yang dijanjikan Tuhan yang akan dapat digenapi dalam hidup kita? Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Mungkin kita berkata, pasti dapat saya lakukan. Namun, seberapa lama kita setia melakukannya? Seberapa lama waktu yang kita ambil untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Alkitab adalah firman dan firman itu Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran kita, Yesus pun akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Tindakan yang kedua yang kita perlu lakukan untuk meraih kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita, berdoa dengan sepenuh hati. Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang hidupnya benarlah yang diperhatikan dan yang didengar oleh Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh rindu dan orang-orang yang mau menghadapkan semua pergumulan masalahnya kepada Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab kita,
boleh jadi ada sebabnya. Mungkin karena ada hal yang perlu kita bereskan, yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri daripada kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hal ini yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan supaya kita meraih dan memperoleh kemenangan bersama dengan Dia. Yang ketiga, tindakan kita adalah hidup di dalam pertobatan. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dan itu dilakukan bukan sekali-sekala, tetapi kita lakukan terus-menerus setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Bertobat akan memperbarui hati kita daripada hal-hal yang cemar. Tanpa pertobatan, kita tidak akan dapat menikmati janji-janji Tuhan. Dalam Yeskiel 33 ayat 19 menyebut, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Jadi sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dosa dan tabiat dosa mengikuti dan menjadi bagian dalam diri manusia, sehingga manusia ataupun kita ini lahir ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk melakukan kejahatan. Daud menyadari hal itu dan ia berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang selayaknya menerima hukuman. Namun kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Allah Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya menganugerahkan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus untuk mati di salib. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita tidak lagi menjadi musuh ataupun setru Allah. Tidak lagi menjadi setru Sang Bapa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Setelah menerima anugerah keselamatan, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal dalam dosa. Karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa, dan kini dosa kita telah diampuni dan kita telah disucikan. Hidup dalam pertobatan itu suatu perintah, bukan sekadar himbauan. Kita harus dengan sadar meninggalkan dosa, menolak segala perbuatan dosa, perbuatan kejahatan itu. Karena itu marilah kita koreksi hidup kita, koreksi hati kita. Hal-hal apakah yang sekiranya akan menyeret kita lebih jauh ke dalam dosa? Apakah persekitaran kita ataupun yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita baca, yang negatif, atau pergaulan kita? Pergaulan yang buruk akan merosakkan kebiasaan yang baik. Dalam Amsal 13:20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Semua perbuatan daging harus ditanggalkan, harus ditinggalkan. Kita harus berhenti berbuat dosa, menghindarkan diri dari terjebak dengan dosa yang sudah diampuni atau sudah kita lepaskan. Kita memang masih hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa. Namun kita harus memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, tetapi melewati satu proses terus-menerus di dalam hidup kita. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, kita akan binasa. Saya mau akhiri renungan firman Tuhan ini dengan menegaskan sekali lagi
Tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi orang percaya. Asalkan 3 hal yang telah saya sampaikan, yang saya telah kongsikan daripada perenungan ini akan menjadi tindakan di dalam hidup kita setiap hari. Sekian firman Tuhan untuk pagi ini. Saya doakan supaya kita semua diberkati melaluinya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, luar biasa. Firman yang seperti pedang bermata dua, yang akan menusuk lebih jauh ke dalam hati dan kehidupan kami, yang dapat membentuk hidup kami, yang dapat mengubah seluruh persepsi dan kehidupan kami ya Tuhan, dari negatif menjadi yang positif, yang mengubah hidup kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi hidup yang berkenan dan mengikut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Saya percaya firman-Mu ya dan amin yang akan terus-menerus bekerja dalam hidup kami, meskipun hamba telah berhenti menyampaikannya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati semua yang telah mengikuti perenungan ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sama-sama di dalam pelayanan Siri Devotion from the Nation ini, supaya dapat memberkati lebih ramai, lebih banyak orang dimanapun ketika mereka mengikuti perenungan ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan yang sedang kami hadapi, kami alami pada hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sedang bertarung, kami sedang ada di dalam COVID-19 ini. Kami terus berdoa Tuhan, hanya campur tangan Tuhan yang dapat membendung, dapat menghentikan semuanya ya Tuhan. Usaha manusia akan sia-sia, tapi ketika usaha manusia itu akan disertai oleh Tuhan, maka itu akan dapat membuahkan hasil untuk membawa pembebasan, pelepasan, membawa kami terlepas dari semua penularan COVID ini. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa yang kami naikkan, kami panjatkan semua ucapan syukur terima kasih kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.